Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Suryadi. Saya berasal dari kelas PGMIA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 2014-07-0008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembahasan materi tentang wawasan Nusantara, dan saya dibimbing oleh dosen pengampu Hajah Wahyuli Liuzen SE MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada materi yang pertama. A. Pengertian wawasan Nusantara. Menurut definisi Profesor Dr. Wan Husman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Landasan wawasan Nusantara adalah ideal Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dan setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang B. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi dalam kehidupan politik menjadi pembahasan yang pertama, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial dan budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Materi yang ketiga yaitu C. Aspek-aspek wawasan Nusantara. Aspek yang pertama yaitu falsafah Pancasila, meliputi hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya. Yang keempat, aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia sendiri. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktor yang pertama yaitu Kepulauan Indonesia. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan dan dapat mencakup kepulauan yang lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Yang B. Konsep tentang wilayah lautan. Asas negara kepulauan menjadi dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Yang C. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Yang E. Peranan wawasan Nusantara dalam menjaga ketahanan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional, sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
Oleh karena itu, diperlukan untuk konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa, hendaknya ditanamkan sikap wawasan Nusantara sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Peranan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Sekian video singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.